Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di episode ya. Ini episode yang kesekian ini gitu ya, dalam membaca kitab Ruhun Waroyahin, syarah kitab Riyadhus Shalihin ya. Yang dikarang oleh Abdul Hadi bin Said Al-Bustari dan Ziyad Muhammad. Para ulama orang yang ilmunya bagus, tinggi, pendalaman agamanya juga begitu. Baik saudara sekalian, kita melanjutkan, kita di bab yang kedua ya, bab taubat. Kemarin sudah kita sampaikan tentang apa itu taubat, terus bagaimana taubat itu taubat kepada Allah gitu ya, dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dan bagaimana taubat yang dengan dosa yang ada hubungannya dengan manusia. Nah, itu yang kemarin. Nah, baik, sobat atau saudara ya. Sekalian kita lanjut ini ke kajian yang kedua ya. Kita masuk ke hadis. Nah, ini dia karena kita masalah tobat ya, saudara sekalian, jadi erat juga hubungannya dengan istighfar gitu ya. Maka dalam pertemuan kali ini nanti kita membaca hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW beristighfar ya, dalam sehari sampai 70 sampai 100 kali. Nah, ini dia. Nanti hadis itu yang kita baca dan itu yang kita sampaikan ya. Kita membaca hadis pertama, saudara sekalian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu. Dari Abi Hurairah, aku mendengar Rasulullah berkata, wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Jadi Rasulullah Abu Hurairah ya mendengar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aksar bin sab'ina marrah, lebih dari 70 kali, rawahu Bukhari. Nah, jadi saudara sekalian, kita melihat di sini ya bagaimana Rasulullah beristighfar diiringi dengan sikap taubat ya, menyesali dan tidak akan mengulangi. Cuma saudara sekalian perlu kita pahami bahwa istighfarnya Rasulullah itu bukan karena beliau melakukan kesalahan ya, bukan karena beliau bermaksiat, bukan. Tapi karena beliau sibuk ya dengan urusan umat, memikirkan umat, pengaduan umat, masalah-masalah di tengah umat waktu itu ya, bermacam-macam begitu. Jadi saking sibuknya beliau, kadang beliau terlewatkan zikirnya gitu ya, zikirnya dan hal-hal lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat beliau teringat begitu, dan karena itulah maka beliau beristighfar.
70 sampai 100 kali. Oh, di sini ya aksar ya, bukan lebih dari 70 kali. Nah, itu. Kemudian saudara sekalian, kita menarik ke diri kita juga ya. Kita jangankan zikir ya. Kadang bermaksiat pun, melakukan dosa pun kita tidak beristighfar gitu ya. Padahal banyak sekali kesalahan, kelalaian kita, kekurangan kita, baik itu hubungannya dengan Allah ya, masalah-masalah ibadah, zikir, baca Quran, belum lagi hubungannya dengan manusia dan sebagainya. Tapi apa kesalahan-kesalahan kita itu tidak kita iringi dengan istighfar. Apalagi tadi yang hubungannya dengan ibadah seperti zikir gitu ya, bukan melupakan tapi yang anjuran seperti zikir, membaca Quran, kemudian sholat sunnah begitu. Pernah nggak kita ini zikirnya kita lalai terus kita istighfar gitu ya. Wah, hari ini belum baca Quran nih gitu. Terus kita beristighfar gitu. Ya tadi ya, mungkin dalam melakukan dosa pun kita tidak beristighfar. Apalagi kelalaian dalam mengingat Allah. Nah itu yang yang bisa ya sementara yang saya sampaikan, saudara sekalian, yang bisa kita petik ya. Kemudian dalam hadis yang kedua, wa anil Agobi bin Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru, wahai kalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan kepada Allah. Wa inni atubu ilaihi bil yaumi mi'ata marrah. Nah, dalam hadis ini, kalau tadi hadis riwayat Bukhari ya, ini riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, maka di hadis yang pertama tadi disebutkan lebih dari 70 kali. Nah, jadi tidak salah ya. Hadis yang ini 100 kali. Berarti antara 70 dan 100 kali ya. Nabi kita Muhammad SAW beristighfar ya. Ada yang menyebutkan 100 kali ya. Memang ada dalilnya. Ada yang bilang 75 ya, bisa saja. Karena 70 lebih begitu kan. Dan di sini 100 kali. Nah ini saudara sekalian, ini penyemangat bagi kita ya, kita manusia yang banyak salah, banyak apa ini kehilapan. Kalau hilap masih mending kesengajaan melakukan kesalahan, mestinya kita lebih banyak istighfarnya. Baik hidayatul hadis, petunjuk hadis di atas. Pertama, poin-poin yang bisa kita ambil saudara sekalian, wujubut taubah, bahwa taubat itu hukumnya wajib. Jadi bukan anjuran, bukan sunnah, apalagi mubah. Ya, kemarin juga sudah kita singgung saudara sekalian. Ya alhamdulillah, agama mewajibkan kita bertaubat gitu ya. Itu untuk kepentingan kita juga, keselamatan kita, agar kesalahan kita diampuni. Itu bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diwajibkan, disuruh. Bayangkan kalau tidak, terserah deh mau tobat boleh, mau enggak juga boleh. Emang yang rugi siapa kan gitu. Kita juga yang rugi. Tapi bentuk perhatian agama ini kepada kita diwajibkan.
taubatlah kalian, istighfarlah kalian. Lianna Nabi amaru biha. Ya, kenapa wajib hukumnya? Karena Nabi kita Muhammad memerintahkan untuk bertaubat tadi. Faqala ya ayuhan nas tubu ilallah. Dalam hadis Muslim tadi ya, wahai kalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wa kana yubadiru ila taubah dauman. Wa haza bi imtisalu amrillah ta'ala wa amara rasulahu wa ta'assa bihi. Jadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW sudah melakukan itu gitu. Beliau mendahului, sebelum beliau mengatakan, beliau sudah mendahului dan beliau melakukan dauman ya, terus menerus. Tidak hanya sehari dua hari, beliau menyampaikan, memerintahkan dan beliau juga melakukannya secara kontinu. Wa hadza bi imtisalu amrillahi ta'ala wa amara rasulullah wa ta'assabi. Ya, dan inilah bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah ya, memerintahkan Rasulullah dan secara umum kepada kita juga umatnya ya, kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala wa ta'assabihi, dan itu terus dilakukan dengan tanpa putus asa ya. Artinya melakukan itu terus karena kita selalu bersalah, maka tidak ada kata bosan, tidak ada kata junub, dan itu kita lakukan terus sambil berharap bahwa Allah mendengar taubat dan mengampuni semua dosa kita. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bayanu azmi ta'abbudir rasul li rabbihi wa ikhlasihi at-taubah lahu. Hadis itu menjelaskan bagaimana keagungan pengabdian Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ta'abbud ya, penghambaan Rasulullah kepada Allah. Jadi beliau lupa berzikir, beliau beristighfar. Begitu beliau mengagumi ya, mengagungkan bentuk penghambaan ta'abbud beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat, tapi kadang kelupaan gitu. Beliau beristighfar. Begitulah bentuk ya. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita ya? Kita banyak lupanya, banyak lalainya. Kadang bermaksiat pun kita tidak beristighfar ya. Padahal sebaiknya, ini Rasulullah mencontohkan bagaimana sebaiknya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasuhu at-taubah lahu, dan bentuk keikhlasan penghambaan kita kepada Allah tadi itu maka kita wujudkan dalam taubah tadi. Min hadi Rasulillah annahu, yang ketiga ya, poin yang ketiga, min hadi Rasulillah annahu yu'allimun nas bilisani maqalihi wa lisani halihi, bahwa Rasulullah itu membawa petunjuk ya, dan diantara petunjuk pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bahwa beliau memberikan kita pelajaran. Beliau mengajari kita dengan maqal ya, milisani maqali, ucapan beliau dari hadis-hadis sunnah yang disampaikan beliau. Tapi beliau menyampaikan risalah tentang agama bukan hanya lewat lisan maqal beliau, tapi juga lisan halihi, maksudnya dengan perbuatan. Beliau menyuruh kita bertaubat, beristighfar, tapi beliau juga melakukannya. Jadi nggak asal ngomong gitu ya. Dia nggak ngomong, hei sholat weh, tapi beliau nggak sholat.
Ada orang, jujur kalian, padahal dia nggak jujur gitu kan. Lakukanlah keadilan, tapi dia sendiri nggak adil gitu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau memerintahkan dan beliau melakukannya. Ini dia. Itu namanya mengajari kita lewat lisan makol, dengan perkataan beliau, juga lisan hal dengan perbuatan beliau. Kemudian poin yang keempat, min ada bidai iza amaron nas bi amrin ayyakuna awwala mayyatamassal hadzal amar wa janahum an syai'in falyakun awwala mayyantahi anhu. Jadi adab seorang yang memanggil, ya, seorang yang menyeru, seperti Rasulullah yang menyeru, ya, menyeru, menyampaikan, mengajak. Nah, bisa juga dai ini kita belakangan ini, para dai, para mubalik, para ustadz begitu. Apabila menyampaikan sesuatu ataupun yang bentuknya itu perintah, maka mestinya dai tadi, orang yang menyampaikan, mubalik tadi, ustadz tadi sudah melakukan itu. Nah, inilah beratnya, ya saudara sekalian, maka jadi mubalik, jadi panutan ustadz ini tidak mudah, ya. Sebaiknya sebelum dia menyampaikan sesuatu, dia sudah melakukan. Dan apabila dia melarang sesuatu, maka dia juga sudah lebih dahulu menghindarinya, begitu ya. Jadi dilarang orang jangan berbohong, ya dia sendiri jangan berbohong, sudah melakukannya tidak berbohong. Dia menyuruh orang agar bersifat sabar, menolong, dia sendiri sudah melakukan itu. Dia melarang orang untuk untuk tidak berjudi gitu ya, tidak bermalas-malasan, tidak minum minuman keras, dan dia sendiri sudah itu mengerjakannya gitu ya. Mengerjakan, tidak melakukan maksudnya, jangan salah paham, ntar mengerjakan malah mengerjakan larangan gitu ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, ini poin-poin dari hadis tadi yang kita sampaikan, itu luar biasa, ya. Maka tentang taubat tadi sudah ada poin-poinnya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, bertobat, beristighfar dalam sehari 70 sampai 100. Dan itu yang harus kita ikuti, teman-teman semua, ya, saudara-saudara sekalian. Ya, dan sekali lagi taubat itu hukumnya wajib, ya. Jadi dan tidak usah menunggu. Nah, kemarin kan ada waktunya, jangan menunggu. Apalagi sudah sakarat, itu taubat sudah tertutup. Nah, maka lakukan segera, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Dan kita mencontoh kita yang banyak hilaf, banyak salah ini, mestinya lebih banyak yang beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, itu yang bisa kita baca, ya, kita sampaikan di pertemuan kali ini. Tadi ada 2 hadis, ya. Insyaallah kita lanjutkan ke hadis-hadis berikutnya. Semoga kita semuanya sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan dari cara membaca, menyampaikan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.